ingin dieksistensikan, tetapi Tuhan tidak ingin memperkenalkan dirinya. Tuhan akan selalu memberikan cara untuk dia memperkenalkan dirinya kepada seluruh ciptaannya. Gitu. Salah satunya melalui alam semesta, alam raya ini, dan alam diri manusia. Maksudnya bagaimana untuk membentuk kekuasaan segala macam, contohlah sistem tubuh manusia. Gitu. Hari ini memang bermasalah sistem politik dan sistem demokrasi kita. Iya, karena tidak sesuai dengan mekanisme interaksi sistem-sistem yang ada di dalam tubuh yang sangat kompleks, jutaan miliar neuron dan ada segala macamnya ini. Memang rumit tadi Pak Kristiadi, betul, karena serumit tubuh manusia. Tapi saya yakin ketika itu bisa dimaknai, orang mengenal dirinya, orang mengenal Tuhan, pasti akan ada banyak perubahan. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, perihal tadi, saya sepakat dengan Pak Kristiadi karena memang yang dari Pak Petrus tadi, untuk perubahan sila-sila itu sudah menjadi proses sejarah ya, sudah menjadi satu sejarah yang cukup panjang, dan itu sebagai hasil kolektif pemikiran bersama anak-anak bangsa yang menjadi kesepakatan bersama. Kita ingat ketika Soekarno berpidato, bukan sila seperti itu, tapi dia bicara kebangsaan yang pertama, bicara sebentar sosio internasionalisme, sosio demokrasi, keadilan, dan baru ketuhanan. Tapi kenapa dalam kemudian Pancasila chapter berubah, kemudian dalam rumusan pembukaan berubah? Itu kolektivitas anak bangsa yang luar biasa, hasil musyawarah anak-anak bangsa. Saya kira itu. Tetapi kalau memang mau diimplementasikan secara sendiri, silakan Bung, silakan Pak. Misal Bung mau menambahkan itu paradigma sendiri ya, tapi nggak apa, buktikan saja bahwa saya bisa melakukan itu dengan versi saya gitu. Silakan, itu Pancasila punya masing-masing manusia yang hidup di tanah Nusantara kok, gitu ya. Kemudian yang ketiga tentang fasisme Jepang, tadi saya tertarik sekali. Ya memang, tapi saya katakan kita bukan keturunan Jepang, tapi untuk kita berterima kasih kepada Jepang, oke. Kalau kita lihat sejarah proses perjalanan ya, antara perebutan Belanda sama Jepang untuk membentuk negara bonekanya itu, kita cukup berterima kasih. Tetapi itu masa lalu lah, oke, kita tinggalkan saja masa lalu untuk sebagai kita lompat untuk masa depan. Tetapi kenapa namanya gerakan Fajar Nusantara? Gerakan sesuatu yang moving forward, satu yang bergerak. Orang yang tidak bergerak mati, orang yang tidak bergerak di air tidak renang mati. Kita membutuhkan sebuah gerakan. Kalau kita hanya berdiam diri, ketap, itu bermasalah nanti. Harus ada sesuatu yang bergerak. Antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan, bergerak. Kenapa fajar? Tadi saya mengatakan, dalam hidup ini ada satu daur kosmologi alam semesta, siklus peradaban. Ada siang malam, kalau gampangnya, ada siang, ada malam. Ada kalanya sesuatu itu gelap, sesuatu tidak bisa dilihat, gelap karena apa? Tidak bisa membedakan, hukum tidak berjalan. Tapi ada kalanya itu terang. Seorang profesor dari Amerika, Nation University, John Lawler, dia mengatakan siklus perubahan peradaban 200 kerajaan di dunia itu berlaku setiap 1400 tahun sekali. Perbedaan perubahan antara peradaban monolitik dan perbedaan peradaban fragmentari. Jadi perbedaan monolitik itu suatu kegiatan keperadaban yang mengatasnamakan ketuhanan yang Maha Esa, Rahman Rahim, kondisi siang, kemudian kondisi malam, fragmentari, berpecah-pecah gitu. Ada Cina, semua dulu sudah ada itu. 15 tahun yang lalu Atlantis, jangan-jangan kemudian manusia Pithecanthropus erectus 1,5 juta lalu tidak ada peradaban. Itu siklus berulang, itulah hukum penciptaan Tuhan gitu. Nah, maka dari itu kenapa kok fajar? Nah, kami melihat tanda itu. Kami hanya orang-orang yang melihat tanda-tanda alam. Malam tidak selamanya malam. Kalau kita tarik ukur dari abad ke-600, zaman siang itu udah masa zaman kegelapan hari ini. Tetapi kan gelap tidak selamanya gelap, malam tidak selamanya malam. Perubahan proses dari malam itu menuju ke fajar. Fajar itu sudah ada cahaya, makanya jangan heran ketika banyak koruptor hari ini tertangkap. Kenapa? Karena sudah ada sedikit cahaya dari Tuhan. Berbeda dengan dulu, karena masih gelap masih bisa sembunyi-sembunyi gitu loh. Karena sudah ada cahaya, mau ngumpet di mana lagi? Nggak bisa Bung, karena ini Tuhan juga sedang bekerja gitu. Nah, itu kaitannya dengan Nusantara, karena kita hidup di Nusantara sehingga kita mencoba mensinergikan diri dengan apa kemauan alam semesta
kemauan dari Tuhan, kehendak dari Tuhan melalui bumi Nusantara ini. Terkait dengan kenapa kok matahari logonya, kenapa kok munculnya juga dari timur. Kita menjadi saksi bahwa setiap kita itu bangun tidur, matahari muncul dari timur gitu. Kenapa kok matahari gitu yang teman-teman ambil? Kami hanya ingin menjadi seperti matahari, selalu memberi, tak harap kembali. Demikian. Ya.